Kanada setidaknya dalam budaya populer tidak dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer yang besar. Negara ini hanya memiliki tentara aktif kurang dari 70.000 personil yang kerap menjadi bahan ejekan selama bertahun-tahun oleh para komentator Amerika dan Kanada sendiri. Amerika Serikat sebagai perbandingan memiliki sekitar 500.000 tentara aktif di Angkatan Darat saja, dan ratusan ribu lagi melintasi cabang lainnya. Dengan standar Amerika, anggaran pertahanan sekitar 20 miliar dolar Kanada sangatlah kecil. Tetapi jangan biarkan angka-angka itu menipu Anda. Meskipun berukuran kecil, Kanada dikenal sukses memproduksi tentara terlatih dan terampil yang telah lama bertempur bersama rekan-rekannya dari Amerika dan Inggris dalam konflik besar dunia, termasuk pertarungan terakhir melawan ISIS. Secara khusus, Kanada menawarkan beberapa sniper terbaik di dunia dan hal ini kembali terbukti. Pada Juni 2017, militer negara tersebut mengkonfirmasi seorang sniper pasukan khusus Kanada telah menembak seorang personel ISIS di Irak dari jarak lebih dari 2 mil atau sekitar 3,5 km. Ini memecahkan rekor dunia untuk pembunuhan terjauh yang dikonfirmasi dalam sejarah. Seorang sniper yang namanya masih dirahasiakan hingga sekarang tersebut membuat tembakan dari jarak 3.540 meter dan menggunakan senapan Macmillan TAC-50 buatan Amerika Serikat. Globe and Mail mengutip sumber-sumber militer anonim mengatakan bahwa tembakan fatal tersebut dilesatkan dari gedung bertingkat tinggi selama operasi di Irak dan diverifikasi secara independen oleh video dan data lainnya. Menembak tepat pada jarak sejauh ini jelas bukan perkara gampang. Dia harus memperhitungkan setiap faktor atmosfer yang ada. Kecepatan angin, suhu, tekanan barometrik, yaw peluru, dan rotasi bumi semua perlu dipertimbangkan sebelum menarik pelatuk. Variabel yang didapat dengan memanfaatkan perangkat seperti pengukur cuaca genggam dan peralatan pencarian potensial di senapan, kemudian akan diproses melalui kalkulator balistik yang akan membiarkan penembak melakukan penyesuaian yang diperlukan pada ruang senapan. Tembakan personel pasukan khusus Kanada ini menghancurkan rekor dunia sebelumnya yang dipegang oleh tentara Inggris Kopral Craig Harrison dengan jarak 2.430 meter. Tembakan Harrison terjadi saat memberikan dukungan sniper dalam baku tembak antara teman-temannya dan gerilyawan Afghanistan. Menjelang akhir dari pertempuran 3 jam yang terjadi di November 2009, Harrison melihat sniper musuh dengan asistennya pada jarak lebih dari 1,5 mil dari tempat dia berada. Peluru membutuhkan waktu 6 detik dari saat dia menarik pelatuk hingga mengenai sasaran. 2 tembakan meleset tetapi 1 tembakan merobek perut penembak, sementara peluru yang lain menembak sang asisten. Dan yang terakhir menghancurkan senapan mesin musuh. Di peringkat ketiga ada Rob Furlong dari Kanada. Ketika memburu gerilyawan Afghanistan di lembah Sahikot pada Maret 2002, Kopral Rob Furlong sedang mengawasi kelompok tentara Amerika dan melihat tim senjata otomatis musuh mendaki punggung bukit pada jarak 1,5 mil. 2 tembakan pertamanya meleset, tetapi tembakan ketiga tepat mengenai musuh hingga tewas. Sniper Aaron Perry ada di peringkat keempat dan lagi-lagi dari Kanada. Kopral Aaron Perry juga tengah mendukung pasukan Amerika dalam operasi Anaconda ketika ia melihat sebuah pengamat musuh berada pada jarak 1,43 mil jauhnya. Dia kemudian membidiknya dengan tepat. Perry memegang rekor untuk sniper membunuh terjauh di dunia selama beberapa hari sebelum Furlong mengalahkannya. Dan Brian Kramer dari Amerika ada di urutan kelima. Sersan Brian Kramer ditempatkan ke Irak dengan Batalion Ranger kedua di Maret 2004 ketika ia mengambil tembakan dari jarak 1,42 mil. Dia membunuh seorang gerilyawan Irak. Rincian pertempuran masih dirahasiakan, tetapi sampai saat ini tembakannya adalah yang terjauh di antara sniper Amerika.
Kalau kita lihat dari 5 peringkat teratas itu ada 3 dari Kanada. Ini juga sesuai dengan tradisi panjang keahlian sniper di kalangan tentara negara tersebut. Selama Perang Dunia Pertama, sniper Kanada dikenal mematikan di medan perang. Di antara legenda tersebut adalah Francis Pegamah Gabo, seorang sniper dari Ontario yang bertempur di Eropa dari tahun 1914 sampai 1918. Dia dikreditkan dengan 378 membunuh sebelum dipulangkan tahun berikutnya. Sejarawan militer Martin Pegler dalam History of Sharpshooters yang diterbitkan tahun 2011 menyebutkan, sniper Kanada boleh dibilang adalah tentara sekutu yang paling baik di awal tahun perang. Menurutnya, sebagian besar sniper Kanada terbukti terbaik yang memiliki keterampilan, kesabaran dan penglihatan yang tajam hingga membuat mereka ideal untuk tugas semacam ini. Mayor Jim McKellick, sejarawan Departemen Sejarah Pasukan Kanada, mengatakan outdoorsmen memainkan peran besar di antara sniper militer Kanada. Banyak tentara Inggris berasal dari latar belakang perkotaan, sementara Kanada memiliki banyak petani, pemburu, dan penjebak. Dia mengatakan sniping adalah gabungan shooting dan hunting, keterampilan penyamaran dan persembunyian. Jenis perburuan yang Anda lakukan untuk memburu hewan dari jarak dekat adalah jenis keterampilan yang sama untuk menyembunyikan diri dari musuh. Pengalaman itu dibawa ke dalam Perang Dunia Kedua. Mark Zook, penulis selusin buku tentang sejarah militer Kanada, menyebutkan sniper terbaik biasanya adalah anak laki-laki Kanada yang tahu cara berburu. Mereka tahu bagaimana menangani senapan dengan baik. Furlong, sniper Kanada yang ada di peringkat ketiga dan sekarang seorang instruktur keahlian menembak, mengatakan bahwa sniping telah dibawa ke tingkat yang berbeda. Penembak jitu Kanada berhasil karena mereka dilatih untuk menjalankan operasi yang kompleks dan mempelajari pengalaman yang mereka dapat selama ini. Sniper Kanada menurutnya adalah yang terbaik di dunia. Program pelatihan sniper telah ada sejak lama. Ini adalah fondasi dan ini telah dipugar kembali dari pelajaran yang dipetik di Afghanistan. Semua itu kemudian menjadikan dasar bahwa Kanada akhirnya mampu melahirkan sniper-sniper terbaik di dunia.